2017 awal bisnisnya tuh memang nggak langsung jilbrief, jadi macam-macam palu gada ibaratnya, karena harus survive hidup dan lain sebagainya. Tapi memang 2017 lagi ramenya tentang jilbobs. Tahu jilbobs kan ya? Dia berpakaian, tapi dia tidak seperti berpakaian. Niat awalnya ngebangun jilbrief ini buat ngekanter keburukan, kemudaratan. Jadi melawan campaign negatif tentang berpakaian muslimah tuh ketat-ketat. Nah, kita jawab dengan jilbrief, berani berpakaian syar'i dan tetap stylish, tetap gaul, lu tetap bisa nongkrong dan lu tetap bisa jadi anak muda. Hadirlah jilbrief. Alhamdulillah lah kita bisa ratusan bahkan ribuan pieces gitu. Iya, kalau pas lagi momen-momennya sehari bisa ribuan pieces. Kalau mendekati lebaran gitu. Ribuan pieces sehari pengirim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Alhamdulillah hari ini diamanahkan sama Allah jadi CEO di PT Karya Muda Inspira sebenarnya. Itu di dalamnya ada entitas jilbrief dan beberapa brand sebenarnya. Alhamdulillah sekarang di Karunia ada 35 tim dan 7 orang anak internship. Jadi sebenarnya ada 41 orang. Itu full yang head office. Dan kalau di penjahit-penjahit kita kerjasama sama 3 konveksi dan 3 konveksi maupun garment. Banyak sih. Jadi sebenarnya kalau mulai usaha itu sejak saya kuliah semester 1. Jadi semester 1 itu saya tuh nggak kebayang kalau sekarang saya punya perusahaan. Jadi yang kebayang itu adalah saya harus bisa ngangkat derajat orang tua kan. Itu saya jualan roti goreng. Masuk kampus, kuliah, saya belum dapat beasiswa. Sedangkan gimana ya cara hidupnya? Saya bisa hidup di kampus, bisa kuliah, bisa makan dengan teman-teman sebaya saya gitu. Nah, kan saya jualan roti goreng. Yang buat roti itu tante saya. Tante saya buat rotinya, setiap jam 3:30 pagi saya ke rumah tante saya. Terus tante saya ngambil, saya jual ke teman-teman saya. 2010 saya masuk kuliah tuh saya udah jualan kayak gitu. Jadi 1 tahun tuh aku jualan terus, yang penting bisa hidup. Mau semester 3, tiba-tiba dosen sama temen ngajakin waktu itu lomba karya tulis. Ada PKM, gagasan tertulis. Waktu itu kita punya ide, discuss, kita punya ide yuk, gini gitu kan. Ide, ini kita ikutlah lomba PKM. Waktu itu lolos lu, didanain 3 juta. Terus kata dosen, sayang nih kalau cuman PKM, ikut yuk call paper gitu kan. Ada nih di Shanghai, Cina. Udah ikut aja monggo gitu kan. Ya ikut teman-teman. Tiba-tiba yang translate itu teman aku, translatein ke bahasa Inggris. Paper itu dikirim tuh, karya ilmiah kita dalam bentuk yang tadinya bahasa Indonesia, dia translate ke bahasa Inggris, dia kirim. Dan kita lolos. Kita dipanggil untuk ikut lomba karya ilmiah waktu itu di Shanghai, Cina. Tapi ternyata kan harus biaya ke sana kan. Wah, ini gimana ceritanya? Ya udah kita ajuin tuh dana. Waktu itu kita ajuin ke pemerintah. Alhamdulillah waktu itu didanain akomodasi sama Wakil Ketua DPR RI waktu itu zamannya Bapak Anies Mata. Didanain. Terus yang kedua didanain sama Dikti dan didanain sama IPB. Dapet lah. Nah, ini kita berangkat. Alhamdulillah pulang dari sana kita dapat attention dari kampus, kayak bawa nama harum kampus, delegasi dari Indonesia. Karena waktu itu dari Indonesia cuma kita aja. Karena ada beberapa, ada kampus Malaysia, Jepang, Kuwait, dan sebagainya. Akhirnya pulang dari sana, ditelepon. Reza, kemarin kamu ini ya, ikut lomba ke Shanghai. Ditelepon sama Ditmawa, sama Bu Mega. Ke kantor ibu ya, ke Direktorat Kemahasiswaan. Oh iya Bu, kenapa? Ini ada slot kosong. Waktu itu tuh IPB angkatan saya tuh masih ketat. Jadi IPK-nya yang nggak standar, DO kan. Terus beasiswanya dicabut dan sebagainya. Ada kuota nih 5 orang untuk beasiswa bidik misi berprestasi. Bidik misi itu beasiswa dari pemerintah kan. Ya ini ada slot kosong. Udah kamu tinggal ngisi formulir. Nyampe sana saya tinggal tanda tangan. Tiba-tiba besoknya, Reza uangnya udah masuk ya. Penggantian uang masuk sekaligus uang semester kemarin kamu katanya. Wah itu sujud syukur, nangis. Kayak ini Allah tuh selalu ngasih skenario tuh nggak disangka-sangka gitu. Nggak pernah daftar beasiswa, nggak pernah tahu, karena untuk belajar fisika, kimia, biologi waktu itu tuh saya harus
fighting banget di kampus karena IPB itu wajib belajar fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Saya tuh nggak belajar. Jadi TPB itu saya untuk ngejar IPK bagus tuh saya bener-bener susah. Tapi Allah tuh punya cerita lain kalau saya ternyata dapat beasiswa dengan jalur yang nggak disangka-sangka. Mulai hari itu saya dapat beasiswa sampai lulus. Pendidikan itu bukan tentang kita di kelas belajar untuk ilmu, tapi tentang bagaimana kita ngebuka cakrawala berpikir kita untuk jauh lebih luas. Aku ketemu relation, aku seneng ngobrol sama dosen, aku seneng ngobrol sama teman-teman. Dan menurut aku, cakrawala berpikir kita sebagai anak muda gitu, itu akan kebuka lebar. Habis itu saya sempat, oh ternyata bangun usaha itu susah ya. Ya udah deh, saya kerja aja ditawarin sama saudara. Udah kamu kerja aja nih, ada di properti gitu kan. Sempat kerja tuh 2016 apa ya, 2015 saya lupa. Sempat kerja di properti, alhamdulillah dari properti dapat rezeki, terus akhirnya buka usaha lagi. Karena kan bisa jualan rumah dapat bonus lah gitu kan. Ternyata bisa dari situ dapat modal. Aku bisnis lagi aja deh gitu kan. Bisnisnya waktu itu percetakan sama fotografer muslim wedding fotografi. Nah, qadarullah, alhamdulillah jalan sampai akhirnya diajak kerja sama istri. Waktu itu belum jadi istri, teman. Jadi ajak kerja sama kayak kita bisnis bareng yuk gitu kan. Bareng sama teman aku satu lagi. Jadi aku, istri yang sekarang jadi istri sama teman tuh cowok. Kita bisnis rental mobil. Waktu itu kita memulai itu dengan salah sih, memulai dengan riba. Jadi benar-benar memulai bisnisnya itu pakai leasing. Jadi cicil mobil, beberapa mobil, tapi ngakalin gimana supaya di ACC. Nah dari situ kita ngerasa, wah gampang nih kayaknya bisnis, cuman sewain. Tapi qadarullah ternyata bisnis di 2017 rental mobil itu membawa malapetaka lah. Mobil itu dibawa kabur pernah 3 bulan. Hilang, mobil datang rusak, nggak tanggung jawab, macem-macem lah. Qadarullah, akhirnya kita ngerasa nggak bisa nutup cicilan. Cicilan kita tuh 12 juta, tapi income kita 5 juta. Cicilan kita 12 juta. Terus tiap hari tuh bawaannya tegang karena ditagih sama leasing, ditagih sama ini. Kayak ya udah ya Allah, ini kayaknya kesalahan yang kita ambil yang menurut kita akhirnya ya udahlah kita balikin mobilnya. Nah setelah kerjasama, karena saya kan nggak mau berinteraksi berlebihan sama lawan jenis, daripada cuman kerjasama ya udah nikah aja yuk gitu kan. Akhirnya kita nikah gitu kan sama partner bisnis, nikah jadi istri yang ngurusin rental, saya yang ngurusin percetakan, kalau jadi admin rental mobil gitu kan. Nah 2017 kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya karena mobil rusak, nggak bisa bayar cicilan. Jadi bayar cicilan itu nutupin dari percetakan, nutupin dari wedding fotografi, sampai akhirnya udah kita balikin ke leasing, mobilnya. Kita datang ke leasing waktu itu ke salah satu leasing, Mas saya mau balikin mobil. Wah kaget kan? Kenapa balikin gitu kan? Iya. Saya udah nggak mau lanjut lagi cicilan ini. Saya pengen memulai dengan sesuatu yang baik. Pulang ke rumah sih kita bingung, nggak punya uang. Waktu itu baru nikah 1 tahun. Terus kita ngapain ya? Apa aku kerja gitu ya? Jangan, kata istri. Kamu passionnya bisnis, kamu senengnya jualan, kamu senengnya ngebangun perusahaan. Yakin kita pasti satu hari bisa punya kesempatan untuk ngebangun perusahaan. Akhirnya, la haula, yaudah kita punya uang buat apa ya? Buat memulai modal ini. Akhirnya kita jual mahar pernikahan 8 juta mahar pernikahan tuh saya masih ingat. Kita jual emas mahar pernikahan, cincin sama gelang, yang itu memang jadi mahar pernikahan saya sama istri. Kita jual dan laku 8 juta. Habis itu 8 juta kita ngapain ya? Oh iya, waktu itu Lame Jilbobs kita niatin untuk jadi perantara, jadi agennya Allah gitu ya. Kita pengen dakwah, kita bayar hutang-hutang dosa kita riba dengan cara dakwah. Akhirnya lahirlah Jilbrief waktu itu dengan mengcounter Jilbobs. 8 juta itu kita 4 jutanya kita belanja ke Tanah Abang. Kita nyari produk-produk yang menurut kita syar'i tapi buat anak muda bisa dipakai. 4 juta ternyata susah jualan. Ternyata susah jualan. Itu yang membuat kita akhirnya selama 1-2 tahun itu fighting. Kita jualan di Car Free Day, kita jualan di tenda-tenda gitu kan, kita bayar. Jadi selama hampir 2 tahun Jilbrief dari tahun, waktu itu belum lahir tuh, waktu itu masih Agnias Collection 2017 tuh nama istri saya. Terus baru 2018 udahlah
kalau Agnes Collection kayaknya itu nggak jadi brand deh, ya udah kita ganti kan, karena soundingnya waktu itu lagi lama jilbab, akhirnya ganti Jilbrave. Kita mulai tuh jual ke tenda dan sebagainya, door to door, dan itu kita sebulan laku 1 aja udah seneng banget. Sebulan aku pernah ngerasain soalnya seminggu, jadi 2000 pas lagi bangkrut-bangkrutnya, pas lagi mau mulai Jilbrave itu nggak langsung happening kan. Jadi pernah ngerasain seminggu tuh cuma punya uang 10.000, makan cuma nasi sama terasi. Pas nikah, berdua. Bahkan kita nyari alasan supaya bisa silaturahim ke orang tua untuk numpang makan. Karena kita nggak mau cerita ke orang tua, ke ibu saya ya. Jadi pas makan sama terasi itu kan kayaknya nikmat ya makan sama terasi tuh. Ketika kita lagi lapar, ketika kita lagi nggak punya apa-apa, kita makan sama terasi tuh kayak wah, nggak ada yang nggak bisa disyukurin nih sama sesuatu yang Allah kasih, selain kayak ya nggak apa-apa nih makan nasi sama terasi juga, ini juga nikmat, itu bagian dari rezeki yang kita terima. Tapi habis itu kita yakin nih someday kita harus jadi sesuatu di kemudian hari. Dan alhamdulillah setelah itu 2018, 19 terus naik terus. Ya walaupun nggak semua naik terus ya, kadang naik ada turun naiknya dan ya sampai hari ini Allah bisa kasih kesempatan bisa sebesar ini gitu. Nah itu juga memulai dengan sesuatu yang salah, karena menurut aku sebagai muslim memulai sesuatu dengan Allah murkai itu ya memulai dengan perang sama Allah. Ya udah kita pasrah aja. Kayaknya orang listingnya happy soalnya. Kan ada yang tinggal berapa 1 tahun lagi, ada yang tinggal. Cuma kan kita listingnya nggak panjang ya, nggak 10 tahun, 5 tahun, ini cuma 3 tahun. ...2019 kayaknya, waktu itu lagi happeningnya Instagram kan belum rame banget ya. Kita udah bangun Instagram 2018. Jadi yang ngebuat kita tuh sebenarnya makanya aku selalu bilang ke tim, Jilbrave tuh produknya bukan gamis. Jilbrave itu produknya itu people. Bagaimana orang beli produk kita, dia pakai produk kita jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Makanya kita punya campaign. Kalau dulu campaign kita inspiring goodness, sekarang kita be better, be braver. Jadi inspirator kebaikan, kalau sekarang jadi lebih baik dan lebih berani. Jadi 2019 itu konten kita yang membuat kita naik. Bahkan gitu ya, dari konten kita ada yang tadinya non-Islam masuk Islam. Jadi kita tuh nge-create sesuatu tuh bukan jualan produk ya, kita ngejual melalui delivery kontennya. Kita campaign kebaikan, kita selalu sounding tentang muslimah tuh, anak muda tuh kayak gimana dan sebagainya. Sampai akhirnya di 2019 konten-konten kita banyak yang viral di Instagram waktu itu. Video-video kita sambil entertain tapi ada dakwahnya di sana. Oh seru ya, Islam tuh kayak gini. Sampai ada satu titik yang komen, dia disc jockey, DJ non muslim. Oh ternyata Islam tuh kayak gini ya. Oh ternyata seru ya gini. Ternyata pakai gamis lu sih cantik. Dia mention tuh waktu itu pacarnya. Beb beliin dong gitu kan. Oh lu mau pakai? Yakin lu? Gue penasaran pakai gamis kayak gimana. Sampai akhirnya dia nge-DM kita ngucapin makasih, sekarang dia jadi jauh lebih syar'i. Malah sekarang pakai cadar kayaknya. Ya kayak ada yang kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata ketika kita niatkan ini untuk dakwah tuh 2019 tuh langsung tak. Konten-konten kita tuh sering viral, sering kayak gitu. Jadi 2018 tuh yang Thailand tuh istri saya, fotografernya saya, yang editornya teman saya, dia freelance. Nah baru tuh 2018 akhir mulai hire konten kreator. Waktu itu belum rame konten kreator tuh seperti apa. Waktu itu tugasnya kamu create konten ya, aku yang cari idenya, kamu yang buat skripnya. Aku berdua lah sama istri. Jadi istri itu termasuk orang kreatif lah. Jadi dia punya ide-ide, oh cara buat kontennya gini aja dan masya Allah lah. Dari situ tuh mulai, terus ide endorse juga, waktu itu belum rame endorse kan. Jadi kita gimana ya supaya informasi kita jualan gamis lebih rame lagi, info kebaikan ini. Nah kita endorse tuh waktu itu ke Alisa Subandono, waktu itu masih 8 juta kalau nggak salah endorse-nya. Kita punya uang 8 juta, gimana caranya balik deh. Akhirnya yaudah kita produksi, waktu itu nggak, yang penting produksinya nutupin biar nggak boncos gitu ya. Mulai itu naik, endorse pertama naik lagi gitu kan. Setelah itu kita nyoba tuh, karena belum ramai iklan Meta Ads dan sebagainya, aku belum pakai tuh, belum sama sekali. Benar-benar melalui konten sama endorse aja.
kita kan udah mulai, oh ini udah mulai ada penjualan gitu kan. Kita produksi sendiri yuk, nggak sanggup nih kalau harus ke Tanah Abang dan sebagainya. Tapi kita takut kan, produksi itu kita mulai dari 8 pieces. Waktu itu kita ke penjahit rumahan di kampung, di Ciampea. Kita nyari, nanya-nanya, oh di sini. Saya orang yang tipikal, saya yakin sama mimpi saya. Saya bilang ke penjahit itu, Bu, mau nggak kita kolaborasi yuk, kita buat produksi. Tapi Ibu harus bisa menginterpretasikan, maksudnya mendeskripsikan. Jadi istri saya tuh punya, oh ini referensinya kayak gini, tapi tolong ini dipanjangin ya. Ini bajunya diginiin, ini giniin. Nah nanti si penjahitnya yang ngebuatin langsung. Kayak gini bukan teh? Oh ini revisi lagi, dikit lagi, gini. Kayak gini teh? Iya betul-betul. Produksi dulu 8 pieces, sampai bisa ratusan pieces, sampai ribuan pieces, sampai akhirnya dia bisa bangun rumah waktu itu. Beli tanah, bangun rumah si penjahitnya. Dari situ sih sebenarnya, jadi istri itu yang punya taste design. Kalau aku lebih ke mikirin gimana caranya Instagramnya naik, gimana caranya marketing, oh ada endorse, ada KOL, oh ada nanti campaign kayak gimana, kayak gitu. Marketplace tuh kita belum lama, 2 tahun terakhir. Jadi kita dari IG lariin ke WhatsApp sama ke website kita. Karena dulu saya idealis, nggak usah lah main di marketplace. Itu produk luar gitu. Orangnya idealis. Organik karena konten tuh ini aja sih sebenarnya tentang konsistensi. Kebanyakan orang itu create konten tuh bosan dan jenuh sama nggak konsisten. Satu, paling susah tuh konsisten soalnya. Yang kedua, kita punya goals yang jelas setiap postingan kita. Kita punya cerita, kita punya story yang bisa kita angkat, kita punya narasi yang kita sampaikan, dan kita punya kejelasan bahwa bisnis kita ini seperti apa. Kebanyakan orang kan fokusnya ke produk ya. Kalau kita fokusnya ke visinya kita, visinya Jilbref apa, itu kita balut dalam konteks konten dan produk. Kayak gitu sih sebenarnya. Karena orang tuh fokusnya ke produk, kalau kita fokusnya ke visi dan mimpinya Jilbref itu apa sih gitu. Makanya kita campaign, movement yang kita selalu angkat tentang Be Better, Be Bravers, Inspiring Goodness, tentang Together to Be Better, gitu kan. Terus Be Better, Be Bravers, ya banyak lah. Dare to Be Better. Itu yang membuat kita kayak anak-anak muda tuh, customer kita tuh seneng mantengin konten kita karena mereka merasa jadi part of-nya Jilbref, dan kita selalu melibatkan customer itu jadi bagian dari kita. Kita nganggap customer itu keluarga buat kita. Kita datengin customer ada yang melahirkan misalnya anaknya, kita kirimin hadiah, kita ngopi-ngopi sama customer, ya kayak gitulah. Ini salah satu momentum juga nih, 2019 awal kita pernah open PO, 2019 pertengahan deh. Tiba-tiba open PO kita rame tuh, pada orang order. Ternyata 2000 produk kita reject 100%. Jadi bukan penjahit yang pertama itu. Kan itu udah ganti lagi nih. Waktu itu penjahit yang pertama itu, qadarullah ada problem, dia nggak bisa ngelanjutin lagi produksi karena udah makin sulit kan, karena kan kita makin banyak produksinya. Akhirnya kita nyari konveksi lain gitu kan. Ternyata qadarullah ditipu tuh, 2000 tuh reject semua. Wah, trust isu kan, oh jangan order di Jilbref. Kita dihujat tuh selama 2 minggu, hampir 3 minggu deh kita dihujat, nggak bisa jualan. Tapi yang kita lakuin adalah, kita telepon satu-satu 2000 customer itu. Kita minta maaf, kita kirimin hadiah, kita kirimin gamis, kita ngebangun kepercayaan, dan setelah itu trust-nya terhadap Jilbref makin tinggi. Sebenarnya kita ngebangun trust di sana, satu. Itu makin orang percaya. Kalau di awal-awal yang bikin percaya itu adalah yang jadi customer service-nya, admin tuh saya atau istri saya. Jadi saya selalu ceritain, mau di jam berapapun saya balas. Habis subuh pun kita balas chatnya. Habis jam berapapun kita balas. Terus kita selalu ngasih report, Kak ini udah dikirim. Sekalipun cuma 8 pieces kita fotoin, Kak barangnya udah dikirim ya. Kak gimana barangnya udah nyampe apa enggak gitu. Itu, dan kita selalu storyin bahwa perjalanan kita. Waktu itu kita seperti itu. Jilbref itu saya nggak pengen sekedar jadi brand produk, tapi saya pengen jadi bagian lifestyle anak muda sih sebenarnya. Jadi kita akan memasuki fase insya Allah ke Muslim entertainment, karena kita melihat Korea begitu besar invasinya terhadap anak-anak muda, bahkan brainwash tentang mudorotnya ya, misalnya kayak LGBT dan sebagainya, itu kan banyak banget. Muslim ini belum ada yang fokus di Muslim entertainment, sedangkan market kita anak muda yang dilihat apa? Entertain, selain fashion ya. Makanya kenapa Korea fashion,
kuliner, musik, film, itu bisa masuk karena mereka whole package jadi lifestyle. Nah, Jilbrave itu kita mau memasuki industri lifestyle. Jadi kita mau masuk Muslim Entertainment Media, kita juga mau masuk ke musik Islami, kita kolaborasi dan ada salah satu kreator yang sudah cukup besar yang mau kolaborasi sama kita, terus mau masuk ke industri web series dan film, terus juga kita mau memenuhi kebutuhan lifestyle anak-anak muda ini seperti apa, kayak gitu. Ke community organizer dan sebagainya kita mau masuk. Disclaimer dulu kali ya, kalau aku juga belum sukses, aku juga masih belajar biar bisa jadi lebih bermanfaat lagi. Kuncinya sih sebenarnya teman-teman entrepreneur tuh, bisnis itu bukan tentang finite game. Aku selalu berbicara tentang infinite game. Jadi seandainya pun besok kiamat, mimpi dari perusahaan kita, mimpi dari kita di dalam bisnis itu harus tetap ada dan bisa kita lakukan. Sama kayak sesuai hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, seandainya pun besok kiamat, kita masih megang biji kurma, sudah ditanam kan. Itu Rasulullah tuh secara tersirat menyampaikan bahwa tiap manusia tuh mimpi itu nggak boleh yang cuman aku pengen jadi nomor 1. Karena kalau cuman sekedar jadi pengen jadi nomor 1 misalnya, terus ketika kita udah sampai di puncak jadi nomor 1, terus gue mau ngapain ya? Udah selesai. Kita merasa bahwa itu udah sampai di titik itu. Tapi kalau kita punya visi yang infinite, itu sampai kapanpun mimpi itu nggak akan pernah selesai. Energi kita nggak akan pernah habis. Kayak Jilbrave punya visi ingin menginspirasi generasi muda berbuat baik setiap harinya dengan simbol fashion dan lifestyle. Sampai hari kiamat pun nggak akan pernah berhenti untuk menginspirasi anak muda untuk berbuat baik. Karena tugas kita ngajak anak-anak muda berbuat baik, ayo melalui simbol fashion dan lifestyle. Terus yang ketiga, pembelajar. Kita tuh nggak boleh membatasi kita belajar, oh aku belajar cuma kesini doang, Kak. Belajar sama siapapun, ambil setiap ilmu dari siapapun yang kita ketemu. Sekalipun misalnya kita ketemu sama orang di jalan, kita nggak tahu ilmu itu bisa dapat dari orang-orang yang kita ketemu tanpa sengaja, bisa jadi. Terus yang keempat, ikut community sih sebenarnya. Community pengusaha yang baik. Kita kalau mau jadi pengusaha yang baik, carilah circle-circle pengusaha yang baik juga. Carilah circle-circle yang membuat kita bisa tumbuh juga. Karena kalau kita sendiri tuh rasanya jauh lebih berat dibandingkan kita bareng-bareng. IG kita ada di jilbrave.official, website kita di jilbrave.com. Kalau di marketplace juga kita ada, udah Shopee Mall, Tokopedia juga official store, di Jilbrave official store atau Jilbrave official mall. Alhamdulillah kita di Shopee-nya juga udah hampir 400.000 follower atau 500.000 follower, saya lupa. IG-nya udah 1 juta followers juga. Ya mudah-mudahan di sana ada produk-produk yang bisa bermanfaat dan bisa digunakan buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos.